Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara membeli saham di salah satu emiten dengan menggunakan aplikasi Ajaib. Pertama tentu saja kita buka di aplikasinya. Ya, ini berada di tampilan awal beranda aplikasi Ajaib. Pada video saya ini saya akan memberikan contoh bagaimana cara membeli saham di emiten friend dengan menggunakan aplikasi Ajaib. Ini bisa menggunakan pencarian di beranda awal aplikasi Ajaib, atau kita masuk ke portofolio kalau kita memang sudah pernah membeli saham tersebut. Langsung saja kita masuk ke menu portofolio kita. Di sini portofolio saya sudah ada Smart Friend dan Gesco Plantation Tbk. Yang terakhir itu ada saham bonus dari aplikasi Ajaib. Kita langsung buka saja di bagian Smart Friend karena kita sedang akan membeli saham dari Smart Friend. Kita klik. Nah, di sini muncul tampilan data dari saham kita. Saya pernah membeli di tanggal 25 Mei, tanggal 7 Juni dengan harga 88 dan tanggal 8 Juni dengan harga 84. Sedikit menganalisis sedikit tentang saham Smart Friend ini, kita klik itu yang tulisan friend di atas. Nah, muncul grafiknya dalam satu hari ini. Dimana pada hari ini sampai hampir jam 3 sore ini saham Smart Friend mengalami naik turun yang tidak terlalu ekstrim lah. Hingga puncak tertingginya berada di harga 87. Dan kalau kita mau beli di detik ini, kita bisa mendapatkan harga 84. Kita langsung saja klik menu beli di pojok kanan bawah. Kalau kita mau membeli di harga 84. Itu ada tulisan beli dan jual. Kita klik beli. Setelah sedikit menganalisa, kita atur mau memberi berapa lot. Kali ini saya mencoba untuk membeli 5 lot. Kita tinggal menambahkan jumlahnya, ya di situ. Harga 84, jumlah lotnya berapa? Kita coba beli 5, sehingga totalnya nanti menjadi 42.000. Kita beli. Ya, dan oke, selesai. Order sudah dikirim. Jadi dalam pembelian saham itu kita tidak bisa langsung mendapatkan saham kita. Ada banyak sekali antrian yang mau membeli dengan harga 84, sehingga kita nanti akan mendapatkan orderan kita setelah saham kita itu match, atau kita sudah bisa mendapatkan saham kita itu. Mungkin biasanya durasinya kalau memakai aplikasi aja bisa 1 hari atau 2 hari. Sehingga saya sampai pernah langsung dapat, pernah sampai 2 hari juga baru dapat saham tersebut juga pernah. Jadi tergantung nanti antrian kita itu di nomor berapa, dengan menganalisis data di beranda Smart Friend tadi, bitlot dan axlot tadi ya, itu bisa kita analisis di sana. Kita bisa mendapatkan barang kita cepat atau lambat dengan menganalisis antrian pembelian di beranda Smart Friend. Terima kasih. Demikianlah cara membeli saham suatu emiten dengan aplikasi Ajaib, dan video selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan kami. Baik, saya kali ini akan menunjukkan cara untuk menjual saham emiten Smart Friend menggunakan aplikasi Ajaib. Langsung saja kita buka aplikasi Ajaib. Lalu kita buka lembar portofolio. Seperti kemarin, saya memiliki saham Smart Friend dan Gesco. Terlihat di saham Smart Friend saya, ini sudah profit 10.200. Langsung saja klik saham Smart Friend. Di sini terlihat detail portofolio saham Smart Friend saya. Saya membeli 3 kali, yaitu pada tanggal 7 Juni sebanyak 2 lot, 8 Juni 5 lot, dan yang terakhir 22 Juni sebanyak 5 lot. Dan total kini saya memiliki 14 lot. Total investasi saya pada saham Smart Friend ini bernilai 117.200, yang kini sudah naik tadi 10.200 dan menjadi 127.400. Selanjutnya klik saja saham Friend ini untuk melihat detail grafik saham Smart Friend. Terlihat di sini harga saham 1 lot Smart Friend berada pada 91, sedangkan saya membeli kemarin pada harga 84. Karena sudah profit, di sini kita bisa menjual saham Smart Friend ini dengan cara klik jual. Di sini terlihat harga jual 1 lot saham Smart Friend yaitu 91 atau 9.100. Lalu kita coba jual saham ini sebanyak 7 lot. Kita tambah saja sampai 7. Lalu klik jual. Ini jual lagi. Nah, order sudah dikirim. Kita bisa melihat penjualan di limit order. Klik saja. Di sini terlihat status penjualannya masih open, di mana saham yang kita jual masih ditawarkan. Lalu tunggu saja sampai penjualannya laku ya. Begitulah cara menjual saham pada aplikasi Ajaib. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurizati Aisyah, NIM 2020210120. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis teknikal pada saham.
Yang pertama, apa analisis teknikal pada saham? Analisis teknikal merupakan usaha memprediksi pergerakan harga dengan menggunakan data aktivitas pasar di masa lalu. Analisis teknikal umumnya digunakan untuk menjual dan membeli jangka pendek, bisa dalam hitungan menit, tetapi juga bisa dalam hitungan bulan. Analisis teknikal tidak hanya dapat digunakan dalam dunia saham saja, tetapi juga di instrumen lain seperti komoditas dan valuta asing atau forex, lalu ada kripto dan lain-lain. Tujuan dari analisis teknikal ini itu mengamati pola-pola seperti data pasar, harga saham, serta volume transaksi saham. Lalu ada 3 konsep yang harus diingat saat melakukan analisa teknikal. Yang pertama yaitu ada the market discounts everything, itu merupakan pergerakan harga saham yang sudah mencerminkan semua faktor yang ada. Lalu yang kedua ada price moves in trends, yaitu harga yang bergerak mengikuti trends. Lalu yang ketiga itu ada history repeats itself, yaitu sejarah yang berulang. Pada analisa teknikal pada saham friend, di 1 bulan Mei sampai Juni, itu bisa kita lihat harga terendahnya itu ada harga 71,02, lalu ada tanggal 12 Mei dan 13 Mei. Harga tertingginya itu terdapat pada 90,88 pada tanggal 7 Juni 2022. Jadi bisa kita lihat di sini sahamnya pada awal Mei tanggal 9 di harga 83,08 dan turun sampai harga 78,08 pada tanggal 10 Mei. Bisa kita lihat ini naik secara drastis sampai tanggal 7 Juni, lalu perlahan menurun dan naik lagi pada tanggal 21 Juni di harga 86,95. Dan pada tanggal 22 Juni kita membeli saham dengan harga 87,01. Itu kita bisa lihat kemungkinan besar akan naik dan kita akan mendapatkan untung. Selanjutnya kita akan membahas tentang analisa teknikal secara langsung. Dalam analisa teknikal harga saham itu akan kita lihat dalam bentuk chart dan candlestick. Ada 2 sumbu, yang horizontal itu merupakan sumbu waktu, lalu yang vertikal itu merupakan sumbu harga. Sumbu waktu itu ada harian, mingguan, bulan, dan lain sebagainya. Kalau saya akan memakai chart harian, berarti 1 titik ini mencerminkan 1 hari. Untuk harga akan ditampilkan dalam bentuk yang namanya candlestick, yang artinya lilin, karena memang bentuknya mirip dengan lilin. Lalu tiap candle akan menunjukkan 4 angka, yaitu harga open itu merupakan harga pasar saat dibuka, lalu close merupakan harga terakhir saat pasar ditutup, kemudian ada high merupakan harga tertinggi dari hari tersebut, lalu ada low itu merupakan harga terendah pada hari tersebut. Kita balik lagi ke candle-nya, harga open dan close itu akan membentuk yang namanya badan atau body candle seperti ini, yaitu kotak warna hijau atau merah ini ya. Kalau close-nya lebih tinggi dari open, itu warna bodinya akan menjadi hijau. Kalau lebih rendah, warnanya akan menjadi merah. Jadi, warna hijau atau merah itu bukan dilihat dari naik atau turunnya tidak dibandingkan pada harga kemarin, tetapi naik atau tidak dibandingkan harga open di hari yang sama. Chart dan candlestick itu adalah visualisasi dari harga yang akan memudahkan kita untuk melihat
tren dan pola yang terjadi. Baik, selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai analisis fundamental saham. Apa itu analisis fundamental saham? Analisis fundamental adalah salah satu metode pengukuran yang digunakan para investor untuk mengetahui keamanan suatu nilai saham. Metode ini dilakukan dengan memeriksa faktor keuangan dan kondisi ekonomi perusahaan yang terkait, di mana ada banyak indikator yang menjadi aspek penilaian. Pendekatan dalam analisis fundamental saham, ada dua pendekatan yang bisa dilakukan dalam analisis fundamental saham, yakni pendekatan top down dan pendekatan bottom up. Yang pertama adalah pendekatan top down. Pendekatan top down adalah pendekatan dari atas ke bawah dilakukan dengan melihat kondisi makroekonomi terlebih dahulu, baru kemudian mencari sektor usaha unggulan, dan terakhir melihat kinerja keuangan perusahaan. Dua, yaitu pendekatan bottom up. Berbanding terbalik dengan pendekatan top down, pendekatan bottom up artinya analisa saham dilakukan dari bawah ke atas. Investor perlu memilih saham incaran terlebih dahulu dan melihat kinerja atau laporan keuangannya. Selanjutnya yaitu indikator acuan dalam analisis fundamental. Saham ada beberapa acuan dan rasio dalam analisis fundamental yang bisa menggambarkan kinerja perusahaan, kesehatan keuangan, acuan harga saham, dan prospek perusahaan di masa depan secara keseluruhan. Yang pertama ada price to book value atau PBV. Price to book value adalah rasio yang digunakan untuk menilai apakah harga sebuah saham dari suatu perusahaan termasuk murah atau mahal. Perbandingan rasio ini diperoleh dari nilai book value perusahaan tersebut, di mana book value sendiri merupakan model yang dikuasai oleh perusahaan. Besarnya diperoleh dari pengurangan total aset dengan utang. Jika nilai PBV kurang dari 1, maka bisa dibilang bahwa harga saham perusahaan tersebut murah. Namun, jika nilainya lebih dari 1, maka harga saham pada emiten tersebut terbilang mahal. Kedua yaitu price to earning ratio atau PER. Price to earning ratio merupakan rasio harga saham terhadap laba bersih per lembar saham. Sama seperti PBV, rasio ini juga dipakai untuk menentukan apakah harga suatu saham mahal atau murah. Hanya saja perhitungannya dilakukan dengan cara membagi harga saham dengan keuntungan per lembar saham. Ketiga yaitu return on equity atau ROE dan return on asset atau ROA. Return on equity dan return on asset menunjukkan besar laba perusahaan yang bisa dihasilkan dengan membandingkan pada equity atau modal yang disetorkan. Rasio ini juga menunjukkan tingkat pengembalian investasi saham suatu perusahaan. Perusahaan dengan ROE dan ROA yang tinggi dapat dinilai memberikan keuntungan yang tinggi. Keempat yaitu earning per share atau disebut dengan EPS. Merupakan rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur seluruh laba bersih dari jumlah tiap lembar saham perusahaan yang diedarkan. Biasanya, EPS dikaitkan dengan pendapatan perusahaan, di mana jika EPS-nya tinggi, maka pendapatan perusahaan juga tinggi. Kelima yaitu asset and liability. Secara sederhana, aset adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh perusahaan, sementara liability adalah kewajiban atau tanggungan hutang yang dimiliki perusahaan dari kejadian di masa lalu. Dalam hal ini, investor juga bisa melihat apakah aset yang dimiliki perusahaan tersebut berasal dari hutang atau modal sendiri. 6. Debt equity ratio atau DER merupakan rasio hutang yang menggambarkan apakah perusahaan mampu membayar bunga hutang dan tidak memberatkan keuangan perusahaan. Perlu dipastikan bahwa jumlah hutang perusahaan tidaklah lebih besar dibandingkan dengan total modal. 7 yaitu analisa cash flow. Analisa cash flow menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas, yang mana kas merupakan hal yang sangat penting dalam bisnis, yang sebaiknya dihasilkan dari operasional dan profit perusahaan, bukan dari hutang ataupun suntikan modal. 8 yaitu dividen. Dividen adalah pembagian keuntungan yang dibayarkan secara tunai kepada pemegang saham yang disetujui lewat rapat umum pemegang saham atau RUPS. Pembayaran dividen bisa menjadi indikator apakah perusahaan termasuk sehat dan punya cash flow yang kuat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara menganalisis saham fundamental. Di sini saya akan menganalisis saham Friend. Langsung saja yang pertama-tama kita bisa membuka PT Bursa Efek Indonesia untuk mencari profil saham Friend. Di sini kita klik perusahaan tercatat, lalu profil perusahaan tercatat. Kita klik saham Friend atau PT Smart Friend Telekom Tbk. Kita cari, kita klik, baik, di sini terdapat profil dari saham PT Smart Friend Telekom Tbk dengan kode Friend. Bidang usaha utamanya adalah jasa telekomunikasi yang bekerja di sektor infrastruktur, dengan subsektornya adalah telekomunikasi,
Biro administrasi efeknya adalah PT Sinatama Gunita. Di sini dijelaskan tentang sekretaris perusahaan, ada direktur, komisaris, komite audit, pemegang saham. Untuk kepemilikan saham Smartfren, untuk yang paling banyak dimiliki oleh Global Nusa Data PT, yaitu lebih dari 5% dengan jumlah 79.799.942.154 rupiah dengan persentase 25,7%. Kemudian ada Wahana Inti Nusantara PT, yaitu memiliki lebih dari 5% dengan jumlah 48.724.424 rupiah dengan persentase 15,7%. Selanjutnya yaitu ada Bali Media Telekomunikasi PT dengan kepemilikan saham lebih dari 5% dengan jumlah 32.909.248.657 rupiah dengan persentase 10,6%. Begitu juga terdapat di sini bisa kita lihat ada PT Bian Swastatika Sentosa Tbk lebih dari 5%. Begitu juga masyarakat dengan saham kurang dari 5% dan saham treasury dengan jenis saham treasury. Selanjutnya kita mencatat di saham tren. Jadi kembali kita dapat di saham dari bagian pilihan sosial. Ini tersebut adalah kapital, kemudian kita tidak tahun 2021. Hasilnya dalam 3 kuartal, di kuartal 3, kuartal 3 dan kuartal 4. Pada kuartal 3, peningkatannya adalah 4,95 triliun dan profit margin 9%. Pada kuartal ketiga, peningkatannya adalah 2,2 triliun dan profit margin minus 10%. Kemudian di kuartal keempat, mencapai 2,8 triliun, profit marginnya adalah 5%. Kita mencari NPM. Kita mau meniru bagian statistik. NPM adalah sebuah rasio yang digunakan usaha untuk membandingkan dengan total seluruh perusahaan perusahaan. NPM ini digunakan untuk menganalisis stabilitas keuangan perusahaan. Jadi ada NPM yang pertama 0,93% dengan ranking 35. Selanjutnya ini juga diceritakan mengenai total dengan performa 0,3% yang ranking 35. Ada performa 0,5% yang ranking 1, profit margin dan performa 0,9% dan ranking 49. Dan ini ada operating profit margin atau OPM performa 5,9% dengan ranking 40. Sini terdapat EPS. EPS itu adalah bagian yang pada dan dibandingkan dengan hanya ketiga. Semakin besar EPS, maka semakin bagus. Misalnya adalah 0,3 dengan ranking 38. Yaitu price to value, PVV. PVV itu merupakan harga saham dibanding dengan nilai buku. Dibandingkan harga di pasar terhadap nilai buku, sudah berdasarkan penetapan maka semakin bagus. PVV memiliki format 2,19 dengan ranking 99. Selanjutnya yaitu EPS atau revenue per share. Format 8,64 dengan ranking 1. Value per share atau EPS format 4,15 dengan ranking 1. Cash flow per share CFCS dengan 0,04 ranking 20. Berikutnya sebagai KCS cash per share dengan format 2,03 yang ranking 99. Kemudian kita dapat cash flow atau EE yang terangkan adalah 1,35 dengan ranking 38. Baik, jika dianalisis menggunakan analisis fundamental saham merupakan salah satu saham yang cukup baik untuk digunakan. Baik, sebelumnya sudah kita pahami ya tentang pemaparan dari cara menjual dan membeli saham, analisis dari fundamental saham dan teknikal saham. Nah, jadi ada beberapa hal yang perlu kita pahami sebelum membeli maupun menjual saham. Yang pertama yaitu kita harus mengetahui profil dari resiko. Nah, sebelum berinvestasi dalam bentuk saham, cermati profil resiko
dalam diri kita terlebih dahulu. Nah, apakah kita ini termasuk orang yang berhati-hati dalam berinvestasi atau malah cenderung berani mengambil risiko? Nah, jika kita cenderung berani untuk berinvestasi, maka disarankan untuk bermain saham yang memiliki kapitalisasi pasar menengah atau kecil. Nah, namun jika profil resiko yang akan kita beli itu cukup tinggi, maka kita perlu berhati-hati dalam memilih investasi saham. Nah, yang kedua yaitu menentukan tujuan investasi. Nah, setelah mengetahui profil resiko dalam diri kita, selanjutnya kita itu perlu menentukan tujuan kita dalam berinvestasi. Nah, apakah kita berinvestasi untuk jangka panjang, menengah, atau bahkan jangka pendek? Nah, jika kita berinvestasi untuk jangka pendek seperti trading harian, maka kita perlu banyak melakukan riset terkait emiten yang akan dituju. Nah, tujuan investasi jangka menengah lebih disarankan agar dapat merasakan keuntungan dari menabung saham. Nah, yang ketiga yaitu jumlah investasi. Nah, setelah memahami kedua hal tersebut, mohon maaf, sebagai investor saham pemula itu perlu memperkirakan uang yang akan ditukarkan dengan nilai saham. Ada baiknya itu dimulai menginvestasikan mulai dari 5% dari kekayaan kita. Dan ketika sudah cukup mahir dalam bermain saham, maka naiklah jumlah investasi secara berkala. Nah, setelah itu kita memahami tips dan triks kita ketika perlu memilih dengan bijak perusahaan di mana kita itu akan berinvestasi. Nah, selanjutnya hal yang perlu diperhatikan yaitu analisis fundamental perusahaan. Nah, dalam analisis fundamental perusahaan ini, pilihlah perusahaan yang tepat, yaitu dengan melihat laporan keuangan dari perusahaannya. Nah, dari laporan tersebut kita bisa menilai peningkatan omset ataupun profit yang terus-menerus, jumlah hutang, penambahan bentuk usaha, dan lain sebagainya. Dari laporan fundamental ini, perusahaan kita bisa menilai layak atau tidaknya perusahaan tersebut itu untuk tujuan berinvestasi. Nah, selanjutnya yaitu ada analisis teknikal saham. Nah, bukan hanya laporan keuangannya saja yang perlu kita nilai, grafik dari saham perusahaan tersebut pun harus kita analisis juga. Nah, karena naik turunnya grafik saham itu adalah hal yang lumrah. Namun kita perlu melihat perubahan tersebut terjadi secara ekstrim atau cenderung stabil. Nah, yang terakhir yaitu nasihat pialang atau broker. Nah, di mana dari bantuan pihak ketiga itu sangat berpengaruh bagi investor pemula yang masih awam dan baru memulai dunia investasi saham. Nah, investor pemula juga bisa menggunakan jasa pialang atau broker terkait prospek saham dari suatu perusahaan yang diincar. Karena umumnya broker dan pialang ini akan menjelaskan fundamental dan analisis dari perusahaan tersebut. Nah, jadi analisa dan riset merupakan faktor kunci untuk menjadi investor di pasar modal. Karena saat ini tuh banyak juga financial advisor yang mulai mengedukasi masyarakat terkait investasi saham melalui media sosial. Nah, jadi dari data analisis fundamental saham atau di mana Smart Friend ini masih bisa dikatakan baik dan profitnya itu sudah cukup baik, tetapi dalam analisis kami masih belum bisa dibilang sangat baik. Nah, yang kedua, dari analisis teknikal saham dapat dikatakan baik, yakni ketika pasar saham itu baru dibuka pada tanggal 22 Juni, awalnya itu di angka 83,98 sampai 85,97 ketika pasar tutup, dan di tanggal 23 Juni pasar ketika baru dibuka itu sudah naik pada kisaran 83,98 sampai 88,6. Nah, jadi alasan kelompok kami itu menggunakan saham Smart Friend ini itu untuk investor pemula. Saham Friend ini cukup murah dan dengan risk dan return yang cukup stabil karena tidak terlalu ekstrim. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.